Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembacaan buku Bughiyatul Muqtasid halaman 17. Di sini disebutkan oleh Ibn Rusdi rahimahullah. Wa minha ad-darar. Jadi di antara faktor yang merusak transaksi kita ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, yang eksternal kemarin itu salah satunya adalah kecurangan atau al-ghish. Lalu di sini yang kedua di antaranya adalah doror ataupun efek negatif, mudarat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan. Karena Rasulullah bersabda la doror wala dirar. Tidak boleh bagi kita itu menimbulkan mudarat atau membalas sesuatu dengan mudarat. Man darra darrahullah. Orang yang memberikan mudarat pada orang lain, maka Allah akan balas itu dengan keburukan padanya. Lalu kemudian diucapkan wa minha limakani al-waqti, termasuk juga di antara yang musra transaksi adalah karena tempat, ya, karena waktu al-mustahaqqu bima huwa aham. Mestinya waktu itu, tempat itu dipakai untuk sesuatu yang lebih penting ketimbang transaksi. Nah, wa minha li'annaha muharramatul bai' fi hadza al-juz'i abwabun. Nah, kemudian juga diantaranya adalah karena dia merupakan transaksi yang diharamkan. Nah, ini nanti akan ada bab sendiri ataupun topik diskusi dan kajian tersendiri. Muharramatul bai' seperti yang kemarin ya contohkan ada khamr, lalu ada babi, khinzir dan seterusnya. Selanjutnya kalau waktu ya seperti waktu sholat li adami jawazil bai' fiha. Nanti ada masalah waktu ini kita bahas juga dan disebutkan oleh beliau insyaallah. Lalu disebutkan oleh Ibn Rusdi al-babul awal fi a'yanil muharramati al-bai'. Nah, ini kita mulai masuk ke rincian gitu ya, penyebab-penyebab yang rusak dari sisi eksternal. Yang pertama kemarin secara zatnya ternyata diharamkan untuk diperjualbelikan. Wali'anna al-kitaba mukhtasarun lam yata'arad al-muallif rahimahullah li ta'rifil bai'. Nah, perhatikan, Bidayatul Mujtahid itu aslinya adalah kitab ringkasan sebenarnya. Sehingga kalau kita menulis sesuatu yang sifatnya ringkas, tentu kan tidak semuanya kita masukkan. Termasuk di sini definisi jual beli beliau tidak sebutkan. Bahkan hukum jual beli, hikmahnya jual beli, walaupun dia nanti akan terkandung gitu ya pada pembahasan-pembahasan bab ini. Gitu. Akan tapi tentu tidak serinci buku-buku yang panjang. Beda dengan yang kita baca sekarang, ini buku yang modelnya syarah ataupun penjelasan, sehingga pasti dia akan lebih panjang. Banyak faedah yang ditambahkan, lebih detail, karena memang beda ya buku yang sifatnya ringkas dengan buku yang sifatnya panjang. Ringkas itu dia poin-poin, kalau yang panjang ya penjelasannya lebih banyak. Sehingga tergantung selera, mau cari poinnya atau faedah-faedah yang lebih banyak. Sama intinya punya sisi kelebihan. Wahadhi ala darbaini najasatun wa ghairu najasatin. Nah, barang yang haram itu kemungkinannya dua. Bisa dia itu statusnya barang najis, bisa statusnya bukan barang najis. Fal mabi la yakhlu min an yakuna najisan aw ghair najis. Jadi bisa dia barang najis, bisa saja dia tidak najis. Wa al-manhi anhu qad yakunu muharraman li najasatihi aw li sababin akhar. Jadi barang yang haram itu bisa karena sebabnya dia itu karena najis, bisa karena dia bukan najis tapi haram. Contohnya apa? Misalkan salib gitu ya. Atau apa lagi? Nah, salib itu kan dia mungkin tidak najis dia, tapi haram diperjualbelikan. Karena kalau salib biasa terbuat dari kayu, besi, dan seterusnya. Nah, fa'amma bai'un najasat fal aslu fi tahrimiha hadisu Jabir. Nah, apa dalil yang menunjukkan larangan jual beli najis? Yaitu hadisnya Jabir, sabata fi sahihain, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu harrama. Allah dan Rasulnya mengharamkan. Dan di dalam sebagian riwayat disebutkan harrama. Jadi hanya satu ya, bukan harroma, tidak keduanya. Ini kalau dalam bahasa Arab ada yang bentuknya mufrad, ada yang bentuknya musanna. Nanti silahkan dicari informasi tentang ini.
Jadi hanya kembali kepada Allah saja. Fahuwa allazi harrama. Sementara Rasul itu adalah menyampaikan ataupun meneruskan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, itu yang kita bisa baca untuk halaman yang tadi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita bisa istiqomah. Allahumma amin.